adalah seorang pengusaha travel di Bandung, Jawa Barat. Sejak pandemi, bisnisnya terpuruk bahkan hingga tidak ada pendapatan sama sekali. Putar otak, ia membuat usaha baru yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan usaha sebelumnya, menjual jus sayur. Perkenalkan, nama saya Jody, umur saya sekarang 24 tahun. Profesi saya sekarang di wira swasta, khususnya di bidang pariwisata. Kalau di travel agent sebenarnya kita di sini tuh kita ada 3 perusahaan. Punya saya dan punya orang tua. Kebetulan orang tua saya papa juga, Pak Yosep itu di pariwisata juga. Cukup dramatis juga sebenarnya untuk saya tuh, karena mungkin saya baru punya grup 3-4 grup yang baru bisa saya hasilkan dari relasi sendiri. Nah, terakhir itu saya punya grup dari salah satu universitas di Bandung. Kita sudah di-link dari bulan November, dari sebelum ada COVID mungkin di Indonesia. Kita ada di-link untuk ke Beijing bulan Maret tahun ini. Semua payment udah beres, tinggal berangkat, tapi pada akhirnya karena di Indonesia sudah sangat aware dengan COVID, akhirnya kita cancel semua. Cuma sekarang kita juga karena masih ada kewajiban untuk mengembalikan uang dari tamu itu, karena masih tersendat di sana sini, jadi ya sangat terpukul juga. Itu dari konsumen. Ini dari sisi internal kami di perusahaan, banyak karyawan dan driver kami yang pada akhirnya awalnya kita masih WFH, kita masih sanggup untuk membayar salary, tapi akhir-akhir ini kita udah nggak sanggup, jadi ya mau nggak mau kita ambil langkah unpaid leaving. Awalnya kebetulan kantor kami ini baru pindah kantor ke sini. Awalnya masih di rumah. Kantor ini jadi itu sekitar bulan Maret. Jadi saat kantor ini selesai dibangun, pas corona ini jadi tidak sama sekali belum dipakai untuk kegiatan perkantoran. Nah, dengan awalnya ini tujuannya untuk nyimpen mobil, untuk jadi garasi mobil. Tapi karena nggak ada ini, kita manfaatin untuk ke pertanian. Awalnya kita bikin juga cuma untuk senang aja, untuk distraksi aja dari nggak ada kegiatan yang biasanya sibuk banget, sekarang sama sekali nggak ada kegiatan. Akhirnya kita distraksi pindah ke sini. Awalnya juga udah panen banyak, kita bingung mau diapain. Akhirnya kita bagi-bagiin ke tetangga, ke kerabat, ke rekanan. Lama-lama jadi pada segan karena kita kasih gratis terus. Akhirnya udahlah kata tetangga tuh udah kita beli aja. Bisa akhirnya kita memilih jus pakcoy itu karena pakcoy itu pertama ekonomis, terus cepat juga panennya dan mudah perawatannya. Bulan Juni Juli saya sama orang tua coba ngulik-ngulik, cari-cari referensi juga di YouTube, Google dan lain-lain. Kita olahlah si pakcoy ini dicampur dengan beberapa buah, akhirnya jadilah jus pakcoy ini. Yang pasti pertama kita minta feedback dulu, gimana nih rasa jusnya, enak atau enggak. Ternyata pada bilang enak, cobalah dikomersilkan. Akhirnya mungkin bulan Juli Agustus kita udah mulai menjual si jus pakcoy ini. Nah, awalnya kita masih manual aja by WA, cuma mulai Agustus mulai saya rebranding lagi, saya bikin media sosialnya, dan akhir September saya coba daftarin di GoFood. Jadi udah mulai rame juga sekarang dari situ. Awalnya mungkin seminggu mungkin cuma 5-10 botol tadinya. Tapi dengan bantuan dari teman-teman media juga,
bantuan dari GoFood juga, dari branding-branding yang udah dilakuin. Sekarang seminggu bisa 20-30 botol. Saya sama orang tua coba ngobrol deh ke tetangga dulu awalnya. Kita punya ide nih untuk ikutan Jumat Berkah, ingin ikut berbagi gimana, apakah boleh atau enggak, karena mohon maaf kami non-muslim ingin membantu, tapi kan tetap harus ada komunikasi dulu supaya enak gitu ngomongnya. Akhirnya dibantu disampaikan ke pengurus DKM-nya dan mereka menyambut baik si kegiatan ini. Akhirnya kami koordinasikan, kami kirim setiap Jumat ke mereka. Juga bukan hanya kami aja, tapi tetangga-tetangga juga, rekanan-rekanan pada ikut terlibat juga, ada yang ikut menyumbang juga, ada yang ikut proses produksi.